Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita termasuk anak A. Berkebutuhan pendidikan, B. Berkebutuhan khusus, C. Berkebutuhan sosial, atau D. Berkebutuhan keterampilan. Tentu ini mudah ya teman-teman, berkebutuhan khusus. Jawaban yang tepat adalah B. Berkebutuhan khusus. Nomor 2, anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita, anak yang mempunyai A. Intelijensinya sama dengan anak normal, B. Intelijensinya di bawah rata-rata normal, C. Intelijensinya di atas rata-rata normal, D. Intelijensinya sama dengan anak sebaya. Nah ini kita telaah satu-satu ya teman-teman. Yang A. Intelijensinya sama, ini salah ya teman-teman. Nah, yang B intelijensinya di bawah. Nah, ini betul, di bawah rata-rata. Yang C di atas. Nah, apalagi di atas ini bukan tunagrahita, tapi berbakat ya teman-teman, atau gifted. Lalu intelijennya sama. Nah, ini dengan anak sebaya tidak juga. Jadi jawaban yang tepat adalah B, intelijensinya di bawah rata-rata normal. Nomor 3, anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita dimungkinkan mengalami hambatan yang menyertainya. Hambatan yang paling dominan adalah A. Hambatan penglihatan, B. Hambatan pendengaran, C. Hambatan audio visual, D. Hambatan motorik. Oke, jika yang A. Hambatan penglihatan ini tunanetra, jika yang B. Hambatan pendengaran ini tuli, lalu hambatan audiovisual ini tunanetra plus tuli, jadi lebih ke motorik ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D, hambatan motorik. Nomor 4, Ensiklopedia Bahasa Indonesia menerangkan bahwa anak tunagrahita merupakan kata lain dari A. Retardasi mental, B. Mentality deficient, C. Mentality subnormal, atau D. Retarded maturity. Yang tepat adalah A ya teman-teman, retardasi mental. Nah, Ensiklopedia Bahasa Indonesia tahun 2008 mengemukakan bahwa anak tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental. Tuna berarti merugi, grahita berarti pikiran. Retardasi mental berarti terbelakang mental. Nomor 5, istilah tunagrahita berasal dari bahasa A. Yunani, B. Inggris, C. Sanskerta, D. Belanda. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, Sanskerta. Nah, secara terminologi, istilah hambatan intelektual atau tunagrahita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tuna artinya rugi atau kurang dan grahita yang berarti berpikir. Nomor 6, bahwa tunagrahita apabila memiliki 3 hal, yaitu keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum di bawah rata-rata, disertai ketidakmampuan dalam perilaku adaptif, dan terjadi selama periode perkembangan sampai usia 18 tahun. Definisi tersebut menurut
A. Crick dan Gallagher, B. Edgar Doll, C. Igak Wardani, atau D. Halahan dan Kaufman. Ini tentu jika versi menurut saya pribadi ya teman-teman, definisi tunagrahita yang terbaik karena sudah mengandung 3 unsur, yaitu kecerdasan di bawah rata-rata, ketidakmampuan dalam perilaku adaptif, dan terjadi dalam masa perkembangan. Mana teman-teman? Ya, ini menurut Igak Wardani. Adapun pembahasannya, menurut Edgar Doll dalam Effendi 2006, berpendapat seseorang dikatakan tunagrahita jika, jika menurut Edgar Doll ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, secara sosial tidak cakap. Yang kedua, secara mental di bawah normal. Yang ketiga, kecerdasannya terhambat sejak lahir atau pada usia muda, dan kematangannya terhambat. Adapun menurut Bratanata dalam Sujarwanto tahun 2005, menyebutkan anak retardasi mental adalah anak yang mempunyai keterbelakangan intelijensi sedemikian rupa, sehingga untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran memerlukan program yang khusus. Adapun menurut Wardani, Igak, dan kawan-kawan tahun 2007 mengemukakan bahwa tunagrahita apabila memiliki 3 hal, yaitu keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum di bawah rata-rata, disertai ketidakmampuan dalam berperilaku adaptif, dan terjadi selama periode perkembangan atau sampai 18 tahun. Adapun dari Ensiklopedia Bahasa Indonesia tahun 2008 dikemukakan bahwa anak tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental. Tuna berarti merugi, sedangkan grahita berarti pikiran. Retardasi mental berarti terbelakang mental. Lalu adapun menurut Halahan dan Kaufman tahun 1988, mental retardation refers to significantly suffrage general intellectual functioning resulting in or adaptive behavior and manifested during the developmental period. Artinya, ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata atau signifikan berada di bawah rata-rata normal bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian, dan semua ini berlangsung atau termanifestasi pada masa perkembangan. Adapun menurut Crick dan Gallagher dalam Amin tahun 1995 mengemukakan bahwa pembatasan anak tunagrahita dikembalikan pada suatu definisi yang hanya berpusat pada fungsi intelektual yang jelas berada di bawah normal, karena pada dasarnya melibatkan fungsi kognitif yang tidak efisien. Nomor 8. Istilah retardasi mental berarti A. Terlambat kecerdasan, B. Terbelakang mental, C. Kelainan mental, atau D. Mental di bawah normal. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, terbelakang mental. Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia tahun 2008 mengemukakan bahwa anak tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental. Tuna berarti merugi, grahita berarti pikiran, retardasi mental berarti terbelakang mental. Mohon maaf, ini harusnya nomor 9 ya teman-teman. Ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata signifikan berada di bawah rata-rata normal bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian, dan semua ini berlangsung atau termanifestasi pada masa perkembangan. Definisi ini menurut A. Crick dan Gallagher, B. Edgar Doll, C. Igak Wardani, atau D. Halahan dan Kaufman. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Halahan dan Kaufman. Adapun pembahasannya, tadi ya teman-teman, menurut Edgar Doll dalam Effendi 2006, berpendapat seseorang dikatakan tunagrahita jika mengandung 4 unsur. Yang pertama, secara sosial tidak cakap.
Lalu yang kedua secara mental di bawah normal. Yang ketiga kecerdasannya terhambat sejak lahir atau pada usia muda. Dan yang keempat kematangannya terhambat. Adapun menurut Bratanata dalam Sujarwanto tahun 2005 menyebutkan anak retardasi mental adalah anak yang mempunyai keterbelakangan intelijensi sedemikian rupa sehingga mendapatkan pendidikan dan pengajaran memerlukan program yang khusus. Adapun menurut Wardani, Igak, dan kawan-kawan mengemukakan bahwa tunagrahita apabila memiliki tiga hal, yaitu keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum di bawah rata-rata, disertai ketidakmampuan dalam berperilaku adaptif, dan terjadi selama periode perkembangan sampai usia 18 tahun. Adapun menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia tahun 2008, dikemukakan bahwa anak tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental. Tuna berarti merugi, grahita berarti pikiran, retardasi mental berarti keterbelakangan mental. Adapun menurut Halahan dan Kaufman tahun 1988, mental retardation refers to significantly suffering general intellectual functioning resulting in or adaptive behavior and manifested during the developmental period. Artinya, ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata atau signifikan berada di bawah rata-rata normal, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian, dan semua ini berlangsung atau termanifestasi pada masa perkembangan. Ini mirip menurut Igak ya teman-teman, intinya tiga, yaitu intelektual atau mental, lalu perilaku adaptif atau penyesuaian, dan terjadi pada masa perkembangan. Adapun menurut Kirk dan Gallagher dalam Amin tahun 1995 mengemukakan bahwa pembatasan anak tunagrahita dikembalikan pada suatu definisi yang hanya berpusat pada fungsi intelektual yang jelas berada di bawah normal, karena pada dasarnya melibatkan fungsi kognitif yang tidak efisien. Nomor 9, mengemukakan bahwa pembatasan anak tunagrahita dikembalikan pada satu definisi yang hanya berpusat pada fungsi intelektual yang jelas berada di bawah normal, karena pada dasarnya melibatkan fungsi kognitif yang tidak efisien. A. Menurut Crick dan Gallagher, B. Menurut Edgar Doll, C. Menurut Igak Wardani, atau D. Menurut Halahan Kaufman. Ya, tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, menurut Crick dan Gallagher. Nah, ini penjelasannya masih sama seperti yang di sebelumnya ya teman-teman. Silakan di screenshot untuk diingat-ingat, yaitu pendapat para ahli terkait pengertian atau definisi anak tunagrahita. Nomor 10. Seseorang dikatakan tunagrahita jika secara sosial tidak cakap, secara mental di bawah normal, kecerdasannya terhambat sejak lahir atau pada usia muda, dan kematangannya terhambat. Definisi tersebut menurut A. Crick dan Gallagher, B. Igak Wardani, C. Edgar Doll, atau D. Halahan Kaufman. Itu jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, Edgar Doll. Nah, ini penjelasannya masih sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat diingat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.